Para pencari surga. Para pencari surga, di atas jembatan begini, kadang-kadang kita berpikir nih ya, berpikir positif, berpikir negatif lah. Nah, berpikir positif aja kita ambil. Kalau berpikir positifnya, oh inilah dia tempat di mana ketika dibangun itu bisa menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, ternyata kita hidup di dunia ini juga sama begitu. Ini hanya sekedar jembatan saja, jembatan menuju akhirat. Tetapi jembatan ini harus menjadi jembatan yang baik. Gimana jembatan yang baik itu? Jembatan yang menyampaikan kita ke akhirat menuju ke surga Allah. Karena kalau kita bicara akhirat kan ada dua kan, ada surga, ada neraka. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai dunia ini menjadi jembatan menuju neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita menuju ke surga. Dan bukan dunianya, tetapi apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini. Maka Nabi SAW banyak sekali memberikan nasihatnya, arahannya untuk kita sebagai umatnya bagaimana kita ini dengan waktu yang sangat singkat, karena memang hidup kita di dunia ini singkat loh, sangat singkat sekali. Apalagi kalau dibanding dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu ada yang sampai 1000 tahun, ada yang sampai 900 tahun. Wah, luar biasa itu dari segi waktu. Kalau panjang usianya, maka kesempatan dia beramal soleh pun pasti akan banyak kan. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ini, Nabi mengatakan umur umatku ini, a'maru ummati, umur umatku ini hanya ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun saja. Tentu ini tidak bisa sepadan lah dengan usia-usia orang-orang terdahulu yang usia itu bisa sangat panjang sekali dan kesempatan mereka beramal itu juga sangat banyak sekali. Tetapi alhamdulillah, di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ini menjadi jembatan kita menuju surga adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini amal dilipat gandakan. Nah, ini adalah jalan menuju surga. Ada amal-amal yang dia itu dilipat gandakan, amal-amal yang mudah dilaksanakan tetapi berpahala tinggi. Di antaranya adalah semua amal yang dikerjakan di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Baihaqi bahwa ketika seorang melakukan amal sunnah maka dinilai pahala fardu, dan ketika dia melaksanakan amal fardu, amal wajib, maka dia dikalikan 70. Bahkan Nabi SAW menyampaikan la khalufu fammis shaim, nafasnya orang puasa itu lebih baik di sisi Allah dibanding rihil misk, bau minyak kasturi surga. Maknanya nafasnya orang puasa itu bernilai pahala. Jadi semuanya itu punya nilai pahala. Oleh sebab itu tidak ada kata lain kecuali bismillah. Segala amal yang bisa kita kerjakan, yang dia itu mungkin ringan dilakukan dan dia berpahala besar, berbuah surga, maksimalkan. Di antara yang mudah itu diantaranya adalah zikir. Karena ini kan dengan lisan. Ketika orang mengucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, jangan dikira ini adalah perbuatan kecil, enggak. Nabi SAW menyampaikan kalimatan khafifatan alal lisan, sakilatan fil mizan. Ada dua kalimat yang dia itu kalau dikerjakan sangat mudah, ringan di lisan. Ini berarti amalan lisan. Berat di surga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa dia? Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada kisah inspiratif. Ketika seorang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan amal soleh dan tidak menyia-nyiakan, ternyata itu akan memberikan kebaikan yang luar biasa untuk dia. Bagaimana kisahnya? Nabi SAW pernah dalam satu kesempatan baru saja selesai sholat subuh. Sahabatnya pada berkumpul. Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berkunjung ke sahabatnya yang sakit? Wah, para sahabat bingung bagaimana kami berkunjung, wahai Rasulullah. Ini baru saja sholat subuh, kami baru saja bangun. Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Manusia yang senantiasa dekat dengan Nabi SAW yang betul-betul membenarkan segala apa yang disampaikan oleh Rasul. Lalu Rasul menatapnya dengan senyuman. Engkau sudah wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, sudah wahai Rasul, karena tetanggaku ada yang sakit. Maka ketika aku berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh ini, aku mampir ke rumah tetanggaku untuk datang menjenguk dan mendoakanku. Rasul tersenyum. Lalu Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pagi hari ini sudah bersedekah? Lalu sahabat juga
menjawab, bagaimana sedekah ya Rasul, ini masih pagi sekali. Maka Abu Bakar kembali mengangkat tangan. Lalu Rasul melihat dengan senyuman dan kembali bertanya, engkau wahai Abu Bakar? Iya wahai Rasul, karena ketika aku jalan dari rumahku menuju ke masjid, aku tahu ada orang yang sangat membutuhkan bantuan. Maka aku datang ke dia, lalu aku berikan beberapa dirham. Rasul kembali tersenyum. Disebutkan beberapa amal lagi. Dan selalu Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Maka Nabi SAW menyampaikan, surga itu akan ada pintu-pintu. Dan pintu-pintu ini dikhususkan buat mereka yang ahli sholat, buat mereka yang ahli zikir, buat mereka yang ahli baca Quran. Ada amal-amal yang akan ada pintu tertentu. Maka kala itu Abu Bakar bertanya, apakah ada orang yang bisa masuk dari semua pintu itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ada wahai Abu Bakar. Dan dia adalah engkau. Kalau kita lihat, Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan untuk bebas memilih dari pintu manapun yang ingin dia masuki di surga nanti. Amalannya apa? Amalannya yang tadi, tidak menyia-nyiakan waktu untuk melakukan amal soleh. Tidak menyepelekan. La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi mengatakan begitu. Jangan kau sepelekan amal soleh walau mungkin hanya sedikit atau hanya kecil. Kenapa? Ittaqin nar walau bisyaqqah minat tamr. Jauhi neraka walaupun hanya sekedar dengan sebelah kurma yang kau sedekahkan dan itu mampu menyelamatkanmu dari api neraka. Maka bismillah, para pencari surga, usia yang Allah berikan manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan segala macam anugerah yang Allah berikan pun manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan ridhonya. Semangat beribadah bersama mencari surga.